Pria yang sedang berada di podium ini bernama Fuga Kumar. Dia adalah seorang pria dari India yang telah menyelesaikan penemuannya dalam bidang kedirgantaraan, sehingga dalam acara penghargaannya di kota London, begitu banyak orang-orang besar yang menghadirinya. Meskipun berada di Inggris, Fuga tetap percaya diri untuk berpidato dalam bahasa India, karena bagi Fuga, bahasa negaranya adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dalam pidatonya, Fuga bercerita tentang asal-usul dirinya yang berasal dari keluarga miskin di India, sambil memperkenalkan sosok ayahnya yang juga hadir di sana. Fuga bercerita tentang ayahnya yang bekerja sebagai pedagang balon untuk menghidupi keluarganya. Selain orang tua yang telah berjasa mengantarkan kesuksesannya sekarang, Fuga Kumar juga bercerita tentang gurunya, guru yang memperkenalkan Fuga tentang arti pendidikan dan ilmu pengetahuan kepadanya. Dan film pun dimulai. Suatu siang di kampus Patna High School sedang diadakan acara penghargaan, dan salah satu mahasiswa yang mendapatkan penghargaan itu bernama Anand Kumar. Dia mendapatkan penghargaan atas juara dalam bidang matematika. Acara penghargaan itu juga dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan. Terdengar dalam pidatonya kalau Menteri Pendidikan itu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Anand. Lalu Menteri Pendidikan itu juga berjanji pada Anand kalau suatu saat Anand membutuhkan bantuan dalam masalah pendidikannya, maka jangan segan untuk datang ke rumahnya. Setelah medali penghargaan Anand dapatkan, dia melihat sebuah persoalan di jurnal matematika internasional yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Dan sebagai seorang pecinta matematika, Anand pun sangat tertantang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sepulang dari acara penghargaan itu, Anand menemui kekasihnya yang bernama Supriya, dan Anand menjelaskan rencananya kalau dia akan melanjutkan pendidikannya di Oxford atau di Cambridge. Lalu dia memberikan sebuah surat cinta untuk Supriya dan berpamitan padanya, karena Anand akan pergi ke perpustakaan kampus untuk menyelesaikan persoalan matematika yang Anand temui di jurnal internasional. Di momen itu, Supriya merasa agak kesal dengan sikap Anand, karena dia lebih suka menghabiskan waktu bersama soal matematika daripada bersamanya. Karena di perpustakaan kampusnya Anand tidak ada referensi buku untuk memecahkan persoalan matematika itu, Anand akhirnya pergi ke perpustakaan kampus lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi ketika dia sedang mengerjakan soal itu, tiba-tiba datang penjaga perpustakaan dan menanyakan. Tapi karena Anand tidak menjawab pertanyaan dari penjaga perpustakaan itu, akhirnya Anand diusir dari perpustakaannya. Sebelum Anand pergi, Anand mengatakan kalau keesokan harinya Anand yang belum menyerah untuk menyelesaikan persoalan matematika itu akhirnya membuat rumus-rumus yang admin sendiri tidak paham apa yang Anand tulis, dan karena kerja kerasnya, Anand akhirnya berhasil memecahkan masalah yang ada di jurnal internasional itu. Segera dia membuat salinan jawaban itu lalu mengirimkan penemuannya ke Inggris melalui kantor pos. Di kantor pos, Anand diberitahu oleh penjaga di sana kalau usaha Anand akan sia-sia. Tapi saat itu juga, ayah Anand yang juga bekerja di sana tetap menyemangati Anand atas apa yang telah Anand lakukan. Dan beberapa hari kemudian, ayah Anand terlihat dengan sepedanya terburu-buru pulang ke rumah sambil menggenggam sebuah surat. Sesampainya di rumah, ayah Anand mengungkapkan kebahagiaannya atas apa yang telah Anand lakukan, karena surat itu adalah surat dari Universitas Cambridge yang menyatakan bahwa Anand Kumar diterima untuk melanjutkan pendidikan di sana. Mereka merasa terkesan dengan kecerdasan Anand karena telah menyelesaikan persoalan matematika di jurnal internasional. Mendengar kabar itu, seluruh keluarga Anand sangat bahagia, termasuk adiknya yang bernama Pranav Kumar. Mereka segera mempersiapkan segalanya untuk bekal Anand pergi ke Inggris. Namun karena keluarga Anand adalah keluarga yang berada di kelas menengah ke bawah, mereka terkendala oleh biaya. Seluruh tabungan keluarganya juga telah diambil, namun itu pun masih kurang. Lalu Anand teringat sebuah pidato dari Menteri Pendidikan yang berjanji akan membantu Anand dalam masalah pendidikannya. Dengan penuh harapan, di keesokan harinya, Anand yang diantarkan oleh ayahnya pergi menemui Menteri Pendidikan itu. Tapi di sana, Pak Menteri mengingkari janjinya. Menteri Pendidikan itu pura-pura lupa atas janji yang pernah dia ucapkan. Bukan hanya pura-pura lupa, tapi Pak Menteri juga mengusir Anand dari rumahnya. Di perjalanan pulang terlihat perasaan Anand yang begitu kacau, dan ayahnya mengatakan pada Anand kalau Anand akan tetap pergi ke Cambridge. Di keesokan harinya, ayah Anand berusaha mati-matian untuk membantu mewujudkan cita-cita anaknya. Dia mencoba mencari pinjaman di kantornya,
menjual perhiasan milik istrinya sampai mencari pinjaman ke bank. Tapi sayang, usaha dari ayah Anan tidak ada yang berhasil. Dalam kesedihannya karena belum juga mendapatkan uang untuk biaya anaknya, ayah Anan mengingat masa lalunya ketika dia sedang mengantarkan Anan kecil dan adiknya Pranaf ke sekolah. Setiap hari dia selalu mengatakan pada anak-anaknya kalau hari ini kita harus mempunyai mimpi dan suatu hari nanti kita akan mewujudkan mimpi itu. Sesampainya di rumah, ayah Anan pun tidak pernah bisa tidur. Dia hanya memikirkan biaya untuk Anan pergi ke Cambridge. Lalu di suatu malam, ketika ibunya sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba ayah Anan terjatuh. Dengan terburu-buru, Anan dan Pratap membawa ayahnya menuju rumah sakit dengan sepedanya. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba rantai sepedanya putus dan bersamaan dengan itu, ayah Anan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian setelah meninggalnya sang ayah, Anan menemui Supriya untuk menjelaskan kalau dia tidak jadi pergi ke Cambridge. Di momen itu juga Anan meminta pada Supriya untuk segera menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, karena Anan merasa tidak pantas untuk tetap bersama Supriya sementara Supriya adalah putri dari orang kaya. Namun Supriya menolak permintaan dari Anan dan dia tetap setia pada Anan meskipun Anan bukanlah laki-laki lulusan Cambridge. Kini Anan menjalani hari-harinya seperti pemuda India pada umumnya. Dia berdagang roti dan jajanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun berat, tapi kehidupan Anan tidak memberi pilihan padanya, dan Anan kini mencoba melupakan keinginannya untuk pergi melanjutkan pendidikannya. Di malam harinya, terlihat Anan yang sedang membungkus rotinya dengan sebuah kertas, di mana kertas itu adalah surat dari Universitas Cambridge dan juga semua buku matematika yang dia miliki. Karena bagi Anan, yang terpenting untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu siang saat Anan sedang menjajakan dagangannya, tiba-tiba dia terserempet sebuah mobil, dan ternyata pemilik mobil itu yang bernama Pak Lalan mengenal siapa sosok Anan Kumar. Pak Lalan merasa miris dengan keadaan Anan yang sekarang, karena Lalan tahu bahwa Anan Kumar adalah pemuda yang cerdas dan seharusnya dia tidak berada di tempat seperti ini. Lalu Pak Lalan menyuruh sopirnya untuk membawa dagangan Anan, sementara Anan diajak ke rumah mewah milik Pak Lalan. Sesampainya di ruang tamu, Anan melihat lukisan IIT, di mana itu adalah kampus terfavorit di India. Dan Pak Lalan menjelaskan pada Anan kalau setiap tahunnya di Institut Indian Teknologi selalu kebanjiran calon mahasiswa. Namun dari 1.000 orang, paling hanya 1 yang akan diterima. Pak Lalan juga memberitahu pada Anan kalau dia telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Excellent, di mana tempat pendidikannya hanya dikhususkan untuk mendidik anak-anak orang kaya yang ingin anaknya kuliah di IIT. Karena setiap orang kaya di India selalu berharap kalau anaknya akan kuliah di sana, dan mereka juga tidak segan untuk mengeluarkan biaya yang banyak demi pendidikan anaknya. Setelah Pak Lalan menjelaskan panjang lebar, Pak Lalan menawarkan Anan untuk menjadi salah satu guru di tempat pendidikannya, dan Pak Lalan pun berjanji akan memberikan gaji yang besar untuk Anan. Seketika Anan yang berada di sana menerima tawaran dari Pak Lalan untuk menjadi guru di tempat pendidikannya. Beberapa bulan kemudian setelah Anan menjalani pekerjaan menjadi guru di Excellent, siswa yang mendaftar di sana menjadi semakin banyak. Karena nama Anan Kumar memang sudah dikenal oleh orang-orang kaya di sana, dan mereka tidak pernah meragukan kemampuan dari sosok Anan Kumar. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah siswa, Pak Lalan menaikkan SPP di Excellent menjadi 2 kali lipat. Tentu hal itu berimbas pada gaji Anan yang semakin naik. Dan benar saja, Anan Kumar sekarang menjadi sosok pria dengan tampilan sultan. Dia membawa motor mewah, berpakaian rapi, percaya diri untuk mengajak kekasihnya jalan-jalan, dan juga menyuruh ibunya untuk istirahat saja di rumah, karena Anan telah mendatangkan seorang asisten rumah tangga yang akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Hari demi hari berlalu, Anan pun menjadi sosok yang selalu diidolakan di Excellent. Kemewahan dan ketenaran yang dia miliki ternyata membuat dia lupa diri dan sombong, sehingga ketika ada seorang ayah bersama anaknya yang meminta beasiswa pada Anan di Excellent, Anan menolaknya dengan perkataan yang tidak sopan. Namun di suatu malam saat Anan akan pulang, tiba-tiba motornya mati. Sebagai solusinya, dia mencari tukang becak untuk mengantarkan dia pulang.
Dalam pencarian itu, Anan bertemu dengan anak tukang becak yang sedang belajar tentang matematika. Anak itu tidak sekolah karena keterbatasan biaya, namun keinginannya untuk belajar sangatlah kuat. Setelah agak lama menunggu, ayah dari anak itu pun datang dan mengantarkan Anan pulang. Dalam perjalanan itu, tukang becak bercerita pada Anan kalau dia sangat kesal dengan tingkah laku anaknya yang selalu menghabiskan banyak waktu untuk belajar matematika. Karena menurutnya, pendidikan itu hanya berguna bagi seorang yang punya uang. Lalu tukang becak itu mengibaratkan kisah Arjuna dalam cerita Mahabharata. Sebenarnya dulu ada seorang anak kampung yang lebih ahli memanah daripada Arjuna, dan anak itu meminta pada Guru Drona untuk menjadikannya seorang murid dan berlatih memanah bersama Arjuna. Singkat cerita, Guru Drona menerima dia sebagai muridnya, dengan syarat dia harus memotong jempol tangannya. Anak itu pun menuruti apa yang gurunya mau. Sejak saat itu, dia tidak bisa menarik anak panah lagi karena dia tidak mempunyai jempol di tangannya. Begitu juga dalam pendidikan, secerdas apapun dia, kalau dia lahir dari orang miskin, maka dia akan kembali menjadi kuli dan pekerja kasar untuk orang-orang kaya. Mendengar kata-kata tukang becak itu, Anan merasa tertampar. Seketika dia teringat kata-kata ayahnya yang mengatakan pada Anan kalau pendidikan bukan hanya milik orang kaya saja, tapi suatu saat orang-orang miskin akan memimpin orang-orang kaya karena orang miskin juga telah bekerja keras untuk menempuh pendidikannya. Anan pun kembali ke memori masa lalunya dan mengingat perjuangan dirinya dalam menempuh pendidikan ketika Anan masih miskin. Di keesokan harinya, Anan memutuskan untuk tidak lagi bekerja menjadi guru di Excellent. Dia memutuskan akan membuat tempat pendidikan sendiri khusus untuk anak-anak orang miskin secara gratis. Sehingga barang-barang mewah milik Anan seperti sepeda motor, jam tangan mewah, dan barang-barang lainnya Anan jual sebagai modal untuk menjalankan rencananya. Pranav sempat kaget dengan keputusan kakaknya, tapi sebagai saudara yang baik, Pranav juga membantu dan mendukung Anan dalam menjalankan rencana mulianya. Dia memulai membantu Anan dengan menyebarkan brosur dan juga menyiarkan di jalan raya. Suatu siang ketika Anan dan Pranav sedang membuat ruang kelas, tiba-tiba Supriya datang dan memutuskan hubungannya dengan Anan. Karena Supriya tidak terima dengan keputusan Anan yang berhenti dari Excellent dan lebih memilih mengajar anak-anak orang miskin secara gratis. Meskipun demikian, Anan tetap melanjutkan rencananya. Setelah brosur-brosur itu diterima oleh anak-anak dari orang miskin, mereka terlihat bersemangat dan segera pergi ke tempat Anan Kumar. Sesampainya di sana, mereka diberikan soal ujian oleh Anan. Sebagai seleksi, diterima atau tidak di tempat pendidikannya. Saat itu, Anan hanya menginginkan 30 siswa, di mana 30 siswa itu yang akan tinggal di sana dan akan diberi makan oleh Anan. Setelah ujian seleksi selesai, kini ada 30 anak orang miskin yang berada di kelas Anan. Untuk membuka kelasnya, Anan berkenalan dengan anak-anak didiknya, menanyakan apa pekerjaan ayahnya dan dari mana mereka berasal. बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। फुग्गा बलिया से। कैसा है पटना? जो किराया निकला आगे। Berita tentang pendidikan Anan untuk anak-anak orang miskin secara gratis akhirnya diketahui oleh Pak Lalan, sehingga tak butuh waktu lama Pak Lalan datang ke kelas Anan untuk mengajak Anan kembali ke Excellent. Pak Lalan juga berjanji akan menaikkan gaji Anan menjadi 2 kali lipat. Bukan hanya gaji, tapi Pak Lalan juga akan memberi guru pada 30 anak-anak orang miskin yang telah Anan seleksi. Namun Anan masih dengan prinsipnya, dia akan mendidik anak-anak orang miskin itu. Jawaban penolakan Anan membuat Pak Lalan merasa kesal. Sebelum meninggalkan kelas itu, Pak Lalan mengatakan pada Anan kalau paling dari 30 anak-anak ini hanya 1 atau 2 yang akan lolos ujian ke IIT, sementara yang lain akan kembali ke saluran air yang kotor dan hidup dalam kegelapan. Perkataan itu ternyata membuat mental anak-anak didik Anan menjadi down. Mereka menjadi pesimis dengan apa yang telah mereka lakukan sampai sejauh ini. Melihat anak didiknya yang tidak lagi bersemangat, Anan mencoba menghidupkan semangat itu lagi. Sehingga di suatu malam Anan datang ke tempat mereka tinggal dan memberikan semangat pada mereka. Dengan sekejap, Anan berhasil membuat anak-anak itu bersemangat lagi. डर का है? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? खार से कहाँ होगा? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, पर यही वो सबसे बड़ी गलती कर। मैं मारूंगा छलांग,
न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तुम कौन लगाएगा छलांग? हम लगाएंगे सर। हम लगाएंगे छलांग। Setelah 2 bulan Anan meninggalkan Excellent, terlihat para orang tua siswa yang datang ke kantor Pak Lalan untuk menanyakan di mana Pak Anan Kumar. Karena ternyata mereka memasukkan anak-anak mereka ke Excellent karena di Excellent ada sosok Anan Kumar. Mereka mengancam pada Pak Lalan, kalau Anan Kumar tidak mengajar lagi di sini, mereka akan mengambil uang mereka kembali. Pak Lalan yang merasa kesal pada Anan berusaha untuk menutup tempat pendidikan Anan secara paksa. Lalan meminta bantuan pada preman di sana untuk mengancam Anan. Tak lama kemudian preman itu menelpon Anan dan mengatakan pada Anan kalau dia harus menutup tempat pendidikannya karena apa yang telah Anan lakukan adalah perusakan pasar. Mendengar ancaman itu, Anan tidak merasa takut sama sekali. Dia tetap berusaha menyelesaikan sesuatu yang telah dia mulai. Anan pun tetap menjalankan kelasnya seperti biasa. Cara Anan mengajar adalah cara yang unik. Dia mengajarkan teori yang rumit dengan cara yang begitu mudah. Pada prinsipnya, Anan hanya mengatakan pada anak didiknya kalau tanyakanlah semua masalah dalam hidupmu dan temukan jawabannya, maka kamu akan menemukan kebahagiaan di sana. Kelas Anan memang tidak semata-mata berada di ruangan. Anan juga sering mengajak mereka pergi keluar dan membaca alam sekitar dengan teori-teori yang telah mereka pelajari. Hal itu sangat efektif. Terbukti pada suatu malam ketika orang-orang Lalan mencoba mematikan lampu di asrama Anan, anak-anak itu justru mampu menjawab masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka membuat aliran listrik sendiri sehingga lampu bisa tetap menyala. Suatu hari Anan membelikan mereka sebuah buku, tapi karena secara finansial terbatas, Anan tidak bisa memberikan 30 buku untuk anak didiknya, sehingga hanya 4-5 buku saja yang Anan bisa berikan untuk anak didiknya. Suatu malam sempat terjadi perdebatan antara anak didiknya karena berebut buku yang menyebabkan buku itu malah rusak. Tak butuh waktu lama, mereka segera memperbaiki masalah itu dan segera mereka memperbaiki keadaan dengan mengingat kata-kata Anan, yaitu tanyakan masalah hidupmu dan temukan jawabannya, maka kamu akan merasakan bahagia. Tak berlama-lama mereka mengumpulkan barang-barang bekas lalu merakitnya dan terciptalah sebuah proyektor di ruang kelas itu. Sehingga satu buku bisa dinikmati oleh 30 anak secara bersamaan. Suatu hari Anan benar-benar kehabisan uang untuk menghidupi anak didiknya. Lalu Anan berusaha mencari pinjaman ke bank untuk melanjutkan kelasnya. Tapi semua bank di sana tidak bisa memberikan pinjaman pada Anan dengan alasan tempat pendidikan Anan yang tidak bisa menghasilkan uang. Dengan terpaksa Anan pun pergi ke tempat Pak Lalan untuk meminjam uang. Dan Pak Lalan bersedia memberikan uang itu pada Anan. Namun Pak Lalan mempunyai sebuah syarat, yaitu Lalan menginginkan sebuah kompetisi antar murid-murid Anan dan murid di Excellent. Jika murid Anan mampu mengalahkan murid dari Excellent, Lalan berjanji akan membiayai 3 bulan makan untuk anak didik Anan. Sementara kalau anak didik Anan kalah, maka Anan harus kembali untuk mengajar di Excellent. Karena tidak punya pilihan, Anan pun menyetujui kompetisi yang diajukan oleh Lalan. Segera Anan menandatangani perjanjian dengan Lalan di hadapan saksi yang akan mengawal kompetisi itu. Keesokan harinya, anak didik Anan datang ke Excellent untuk mengikuti kompetisi itu dengan agak canggung karena mereka harus duduk berdampingan dengan anak-anak orang kaya. Kompetisi itu pun selesai, dan keesokan harinya, anak didik Anan dan Anan kembali ke Excellent untuk mendengar hasil kompetisi itu. Di momen itu terlihat Lalan yang sedang membagikan makanan untuk anak-anak di Excellent, sementara anak didik Anan yang lapar hanya bisa memandanginya. Tak lama berselang, datanglah seorang saksi yang akan membacakan hasil kompetisi kemarin, dan ternyata Supriyat juga datang di acara itu bersama sang saksi karena setelah memutuskan hubungannya dengan Anan, Supriyat telah menikah dengan saksi itu. Kini tiba saat di mana hasil kompetisi akan dibacakan, dan ternyata anak didik Anan harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah dari anak-anak Excellent. Bersamaan dengan itu, Pranav mengabarkan kalau Fuga telah melarikan diri dan membawa uang terakhir Anan. Namun Anan dengan berat hati harus segera pergi ke panggung untuk mengatakan bahwa dia akan kembali mengajar di Excellent dan akan menutup tempat pendidikannya. Diiringi tangisan anak didiknya, Anan berjalan menuju panggung itu. Belum Anan menyatakan itu, ada seorang wartawan yang bertanya pada Lalan kalau apakah ada bukti yang kuat untuk perjanjian ini, dan apakah perjanjian itu tidak berdasarkan rasa terpaksa. Mendengar pernyataan itu, Lalan dengan percaya diri untuk menunjukkan bukti perjanjian yang telah ditandatangani oleh Anan.
Namun ketika Lalan meminta pada saksi untuk menunjukkan kertas perjanjian itu, ternyata kertas perjanjian itu telah diambil oleh Supriya. Bahkan pertanyaan dari wartawan itu juga Supriya lah yang mendesainnya. Anan yang melihat kejadian itu segera mengatakan kalau saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun. Setelah itu Anan segera turun dari panggung dan mengajak anak didiknya untuk pergi. Malam hari Anan melakukan evaluasi pada anak didiknya. Anan menanyakan kepada mereka apakah soal-soal saat kompetisi itu begitu sulit, dan anak-anak itu menjawab, sebenarnya bagi kami soal-soal itu mudah, tapi kami merasa minder ketika harus satu ruangan dengan anak-anak yang berpakaian mahal. Otak kami tiba-tiba berhenti ketika melihat rambut mereka yang begitu rapi dan bersih. Kami merasa minder ketika harus duduk satu bangku dengan anak-anak yang mungkin kelak kami akan bekerja sebagai pembantu di rumahnya, atau kami yang akan bekerja menyemir sepatunya. Lalu salah satu murid di sana mengatakan kalau Fuka kabur juga karena alasan yang demikian. Dia merasa minder ketika harus berbaur dengan anak-anak orang kaya. Ditambah, anak-anak orang kaya itu selalu berbicara dalam bahasa Inggris, sementara kami tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ketika anak didik Anan merasa tidak mempunyai tempat hanya karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris, Anan dengan tegas menyuruh mereka untuk menunjukkan drama teater selama 20 menit di acara perayaan Holi yang diadakan oleh Excellent besok dengan bahasa Inggris. Anan juga mengancam kalau sampai dalam teater itu mereka berbicara dalam bahasa India, Anan akan mengusir anak itu dari tempat pendidikannya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sepanjang malam anak-anak itu memikirkan perkataan Anan, dan di keesokan harinya saat perayaan Holi itu tiba, mereka terlihat di panggung sedang menampilkan sebuah drama dengan berdialog dalam bahasa Inggris. Awalnya mereka ditertawakan oleh anak-anak Excellent karena cara bicara mereka dalam bahasa Inggris yang sangat buruk. Bahkan belum sampai 20 menit, anak-anak Excellent sudah menyuruh mereka untuk turun dari panggung. Tapi karena Anan melarangnya, mereka tetap berada di atas panggung sampai 20 menit. Di sisa waktu itu, mereka tiba-tiba menyanyi dalam kosakata bahasa Inggris namun dengan nada India. Mereka melakukan itu dengan tujuan bahwa India adalah negara yang berbeda dengan Inggris. India adalah jati diri kami. Seketika anak-anak dari Excellent juga larut dalam nyanyian yang ditampilkan oleh anak-anak didik Anan. Setelah acara itu berakhir, Anan pergi ke sebuah restoran dan tiba-tiba Anan mengatakan pada pemilik restoran itu kalau restoran ini akan segera ditutup. Seketika pemilik restoran itu dibuat bingung karena untuk saat ini restoran yang dia miliki sedang ramai dengan mempekerjakan 80 karyawan. Lalu Anan mengatakan kepada pemilik restoran itu kalau restoran ini akan tutup dalam waktu 3 tahun, 4 bulan, dan 21 hari. Lalu Anan menjelaskan perhitungannya dengan rumus matematika yang dia punya pada pemilik restoran itu. Seketika pemilik restoran menjadi ketakutan dan meminta pada Anan untuk menjadi akuntan dalam bisnisnya. Tapi Anan tidak memberikan ilmunya secara gratis. Dia meminta untuk pekerjaan kali ini digaji dengan logistik untuk makan 30 anak selama 3 bulan. Tanpa berpikir panjang, pemilik restoran itu pun menerima kerjasama bersama Anan Kumar. Dan Anan juga merasa lega karena kini masalah makan untuk anak didiknya sudah terpenuhi. Berita tentang penampilan anak didik Anan di perayaan Holi itu ternyata dimuat di media cetak dan itu dibaca oleh Menteri Pendidikan. Lalu menteri itu merasa kalau tempat pendidikan Anan adalah sebuah ancaman untuk bisnisnya. Karena ternyata dalang dibalik bisnis pendidikan Excellent yang dijalankan oleh Lalan adalah buah pikiran dari Menteri Pendidikan. Lalu menteri itu membuat sebuah rencana untuk membunuh Anan Kumar dan memastikan kalau anak didik Anan tidak akan ada yang mengikuti ujian masuk ke IIT. Rencana berikutnya, Pak Menteri memberikan informasi kepada seluruh pembunuh bayaran di Patna bahwa bagi siapa saja yang berhasil membunuh Anan Kumar, maka akan diberi hadiah uang dalam jumlah yang besar. Di suatu malam, Anan ditemui oleh seorang wartawan yang datang bersama salah satu pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayaran itu hanya mengatakan pada Anan kalau ada hadiah uang yang cukup banyak bagi siapa saja yang berhasil membunuh Anan Kumar. Alasan mengapa pembunuh bayaran itu tidak mau membunuh Anan karena dulu ayah Anan pernah menyelamatkan nyawa ibunya, sehingga dia merasa berhutang budi pada ayah Anan. Pranav yang mendengar kabar itu segera menemui polisi untuk meminta perlindungan padanya. Tapi polisi di sana justru mengatakan kalau anggota kami sedang sibuk dan jika takdir sudah menghendaki bahwa Anan akan meninggal, kami tidak bisa menghentikannya. Dengan kecewa, Pranav pergi meninggalkan kantor polisi dan di perjalanan pulang,
dia melihat sebuah senjata mainan yang sedang dijual. Sementara itu, saat Anan sedang membawa makan malam untuk anak didiknya, tiba-tiba dia diserang oleh 2 orang dan mereka menembak Anan tepat di perutnya. Mereka juga berencana akan menembakkan peluru keduanya di kepala Anan agar Anan dapat dipastikan meninggal. Tapi takdir berkehendak lain. Pistol itu tiba-tiba rusak saat akan menembak kepala Anan. Melihat pistolnya yang rusak, mereka berencana akan meletakkan Anan di rel kereta agar Anan mati tertabrak kereta. Tapi di momen itu Anan masih sempat melakukan perlawanan kepada mereka, sehingga tubuhnya berhasil terhindar dari hantaman kereta api. Bersamaan dengan itu, Pranaf dengan senjata mainannya juga datang dan segera menyelamatkan Anan dengan membawanya ke rumah sakit. Namun karena Anan adalah orang miskin, maka pelayanan di rumah sakit menjadi lamban, dan itu membuat anak didik Anan merasa emosi. Di tempat lain terlihat Lalan dan para pembunuh bayaran lainnya sedang berkumpul untuk membahas bagaimana membunuh Anan Kumar dan seluruh anak didiknya. Namun pembahasan mereka ternyata didengar oleh Fuga yang ternyata sudah bekerja sebagai satpam di sana. Dengan tergesa-gesa, Fuga berlari ke rumah sakit untuk mengabari teman-temannya tentang rencana para pembunuh bayaran itu. Fuga juga meminta maaf kepada Anan karena telah pergi meninggalkan kelas dan mencuri uang di sana. Sementara rumah sakit akan diserang oleh para pembunuh bayaran, anak didik Anan menyiapkan tempat agar Anan bisa ditangani dengan aman. Dan untuk urusan para pembunuh bayaran yang akan datang menyerang, anak didik Anan telah menyiapkan rencana untuk melawan mereka. Mereka membuat sebuah senjata dan jebakan lainnya dengan ilmu pengetahuan yang telah Anan ajarkan. Di pagi harinya dengan wajah kelelahan mereka datang untuk mengikuti ujian IIT. Meskipun sempat ketiduran di ruang ujian, mereka tetap berhasil menyelesaikan soal-soal itu. Dan beberapa hari kemudian, pengumuman penerimaan mahasiswa baru di IIT sedang diumumkan. Sambil menunggu pengumuman itu, Anan meminta pada anak didiknya untuk memejamkan mata dan membayangkan orang tua mereka di rumah. Anan juga mengajak mereka mengingat kembali bagaimana perjuangan mereka saat belajar hingga mereka bisa mencapai sejauh ini. Setelah itu pengumuman penerimaan ditempelkan dan segera mereka berdesak-desakan untuk membaca nama siapa saja yang tercantum di sana. Anan dengan perasaan cemas menunggu di luar gedung dan tiba-tiba Pranaf memberitahu pada Anan kalau mereka semua diterima masuk ke IIT. 30 anak didik Anan berhasil membuat sejarah baru dan sejak saat itu tempat pendidikan Anan dikenal dengan nama Super 30.